Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya walaupun masih belajar di rumah. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Karena kita masih dilanda pandemi COVID-19 yang masih belum mereda. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan agar terhindar dari wabah virus tersebut. Tak hanya itu, kalian juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa menerapkan 5M. Baiklah, apa sih Bu 5M itu? Nah, di sini 5M yang pertama, wajib memakai masker. Kalau kalian keluar rumah, bepergian jauh, berarti harus memakai masker. Kemudian M yang kedua, yaitu menjaga jarak. Nah, M yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Bu, M keempatnya apa? Nah, di sini M keempatnya yaitu menjauhi kerumunan. Kemudian M yang terakhir yaitu membatasi mobilitas. Membatasi mobilitas berarti jika kalian tidak ada keperluan yang begitu penting, maka lebih baik di rumah saja. Nah, baiklah anak-anakku di kelas 4. Hari ini kita belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 5 dan 6, bersama Ibu, yaitu Ibu Irma Andriani. Saat ini, Ibu bertugas di SD IT Al-Falah dalam program pembelajaran virtual Gugus 3, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Nah, baiklah anak-anak, ayo persiapkan dulu alat tulis kalian. Disiapkan dulu ya, disiapkan buku catatannya, kemudian buku paket temanya, pensilnya, pulpennya. Kalau sudah siap, baru kita mulai belajar. Tapi alangkah baiknya sebelum belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama non-muslim, kalian berdoa berdasarkan kepercayaannya. Dan bagi yang beragama muslim, kita berdoa bersama-sama. Ikuti Bu Irma ya. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anakku, sebelum Ibu Irma menyampaikan materi pembelajaran, sekarang Ibu sampaikan dulu mata pelajarannya apa saja. Nah, yang pertama mata pelajaran PKN, yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Kemudian ada mata pelajaran IPS, memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan mata pelajaran yang terakhir adalah SBDP, yaitu memahami dasar-dasar gerak tari daerah. Setelah tadi kalian mengetahui mata pelajarannya, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, siswa mampu menata informasi yang didapat dari video. Dan yang ketiga, siswa mampu memperagakan dasar-dasar gerak tari bungong jempa. Nah, baiklah anak-anakku, coba dilihat di sini. Di sini
ada peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman. Ada keberagaman apa saja, Nak? Iya, ada keragaman sukunya, Bu. Ada keberagaman pakaian adatnya. Iya, kemudian apa lagi? Keberagaman bahasanya. Kemudian keberagaman apa? Keberagaman agamanya. Iya, pintar. Banyak sekali keberagaman Indonesia. Budaya Indonesia itu sangat banyak. Nah, Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Keberagaman sosial budaya membuat Indonesia menjadi unik dan berbeda dengan negara-negara lainnya. Nah, coba lihat di sini ada gambar pawai budaya. Di pembelajaran awal, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan pawai budaya. Apa sih, Bu, pawai budaya? Pawai budaya itu berarti memperagakan atau menampilkan semua budaya Indonesia. Jadi ada pakaian adatnya, ada alat musiknya, kemudian ada apa? Ada keseniannya. Nah, itu kemudian disebut dengan pawai budaya. Nah, apakah kamu masih ingat, Nak, tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Nah, dalam pawai budaya itu ada berbagai macam suku. Suku apa saja, Nak? Ada suku Jawa, Bu. Suku Jawa dari Pulau Jawa. Kemudian ada suku Betawi. Suku Betawi dari Jakarta. Kemudian ada suku apa lagi? Ada suku Dayak. Suku Dayak dari Kalimantan. Nah, coba Ibu mau tanya, kalau suku dari Sumatera Barat, ingat tidak suku apa? Iya, nah kali ini kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Nah, suku Minang adalah sekelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Jadi masyarakat Minang itu ada bahasa daerahnya. Bahasa yang digunakan oleh suku Minang itu sendiri adalah bahasa Minang. Kemudian suku Minang juga ada rumah adatnya. Rumah adatnya itu atapnya lancip. Siapa nih, Ibu kasih gambarnya? Siapa yang tahu namanya rumah adat apa ya? Nah, iya bener sayang. Ini namanya rumah adat Gadang. Nah, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam, seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Nah, ini sayang, ini gambar rumah adat suku Minang, namanya rumah gadang. Iya, pinter. Selain ada rumah adatnya, suku Minang juga terkenal dengan ini ikonnya atau simbolnya. Simbol daerah Sumatera Barat. Siapa yang tahu ini bangunan apa namanya? Di keempat sisinya ada jam besarnya. Ayo, siapa yang tahu sayang? Iya, pintar sayang. Ini namanya jam gadang. Apa sih jam gadang itu? Nah, jam gadang merupakan menara jam yang menjadi penanda kota Bukit Tinggi dari Sumatera Barat. Menara ini memiliki jam yang sangat berukuran besar di keempat sisinya, sehingga dinamakan jam gadang, sebutan bahasa Minang yang berarti jam besar. Jadi jam gadang itu artinya jam besar menggunakan bahasa Minang. Kemudian selain ada simbol tadi jam gadang, suku Minang juga mempunyai alat musik tradisional. Apa alat musiknya ya? Mari kita lihat. Nah, Bu Irma di sini punya gambarnya. Nah, yang pertama gambarnya itu seperti gamelan Jawa ya, hanya saja namanya berbeda. Kemudian yang di sebelahnya itu
seruling, tapi namanya juga berbeda. Apa ya namanya ya? Nah, namanya yaitu yang seperti gamelan adalah telempong dan seperti seruling namanya seluang. Nah, suku Minang itu memiliki alat musik tradisional yang disebut telempong. Telempong dimainkannya dengan cara dipukul, sama seperti gamelan sayang. Kemudian saluang dimainkannya dengan cara ditiup. Selain alat musiknya, suku Minang juga kita lihat ada makanannya, ada makanan daerah suku Minang. Nah, coba Bu Irma kasih gambarnya. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan makanan ini. Kalau kalian pernah makan nasi Padang, berarti tidak asing dengan makanan ini. Makanan ini pernah menjadi makanan nomor 1 terenak di dunia. Nah, maka dari itu kita harus bangga. Apa namanya sayang, terbuat dari daging? Kita lihat, namanya adalah rendang. Iya sayang, pinter. Nah, suku Minang itu memiliki makanan tradisional yang terkenal disebut rendang. Makanan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Proses memasaknya membutuhkan waktu berjam-jam hingga yang tersisa hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat dan dedak. Jadi, ketika memasak rendang membutuhkan waktu yang lama. Agar apa, Bu? Agar dagingnya empuk. Nah, itu ciri khasnya. Kemudian, selain ada makanan daerah, suku Minang juga ada senjata tradisionalnya. Nih, gambarnya sayang. Ini senjata tradisional Minang. Nah, namanya apa, Bu? Nah, ini senjata tradisional masyarakat Minang ada berbeda-beda namanya, ada 3 penyebutan namanya, seperti kerambit, karambit, dan kurambiat. Jadi kalian bisa menyebut apa saja, bisa kerambit, bisa karambit, dan bisa kurambiat. Ukurannya hanya sekepal tangan orang dewasa. Namun senjata ini sangat berbahaya, jadi tidak bisa digunakan oleh anak kecil, hanya bisa digunakan oleh orang dewasa, orang yang sudah mahir karena benda tajam, jadi tidak bisa digunakan begitu saja. Nah, bentuknya apa? Bentuknya sendiri seperti cakar harimau. Hal ini karena tempo dulu tanah Minang merupakan kawasan yang masih ramai akan harimau Sumateranya. Jadi mirip seperti cakar harimau. Jadi ketika kena sayatan benda ini akan sangat fatal bagi lawannya. Nah, ini senjata tradisional Minang. Nah, kemudian apa lagi ya, Bu, yang ada di suku Minang? Kalau tadi kan sudah ada makanannya, ada senjatanya, ada alat musiknya. Nah, di suku Minang juga ada legenda yang terkenal. Apa? Nah, legendanya namanya Malin Kundang. Kalian pasti sudah pernah membacanya atau tidak, kalian juga sudah pernah menontonnya. Nah, Ibu di sini punya video, kalian bisa menyimaknya ya. Simak baik-baik legenda Malin Kundang. Nah, tadi kalian sudah ditonton videonya. Cerita legenda dari Sumatera Barat yang berjudul Malin Kundang. Nah, tadi kan sudah ada cerita rakyat dari suku Minang. Sekarang ada tarian daerah suku Minang. Tarian daerah suku Minang, di sini ada gambarnya. Menarinya menggunakan propertinya piring. Apa coba namanya? Iya, nak pintar. Namanya tari piring. Ini adalah tarian daerah suku Minang, Sumatera Barat. Nah, dalam sebuah tarian itu, pertama kalau misalnya mau belajar tari, berarti kita harus belajar dulu. Belajar gerak-gerak dasar tariannya. Nah, dalam tarian itu, kalau misalnya mau belajar tarian, berarti kita harus belajar gerak dasar tarinya terlebih dahulu. Nah, di sini ada gerak dasar tari daerah dari Pulau Sumatera. Tariannya yaitu tarian Bungong Jempa.
gerak tari dasar itu apa? Gerak dasar tari dalam sebuah tarian itu penting nak untuk diperhatikan karena berkaitan dengan keindahan tariannya. Nah, dalam seni tari, gerak merupakan unsur utama yang nantinya dikreasikan dan menjadi satu kesatuan tarian yang utuh. Nah, di sini Ibu ada gambarnya, gambar gerak tari Bungong Jempa. Gerakan F. Kalian ikutin di rumah ya, ikut diperagakan ya nak ya. Nah, di sini gerakan F itu sendiri, tangan kanannya di bahu. Jadi tangan kanan di bahu, tangan kirinya di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan, lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 4 kali 8. Jadi Ibu contohkan ya sayang ya. Kanannya di bahu dan tangan kirinya di paha. Ditepuk 1, 2, 3, 4. Nanti berulang seperti itu sebanyak 4 kali 8. Nah, kemudian gerakan selanjutnya. Gerakan selanjutnya adalah gerakan G. Di sini sudah ada gambarnya nak. Kalian bisa ikuti sesuai dengan gambar. Nah, tangan kanannya berdiri dan tangan kiri memegang siku. Kemudian tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Jadi bergantian, kemudian tepuk 2 kali, lakukan secara bergantian. Jadi seperti ini nak contohnya. Nah, ini tangan kanannya berdiri, kemudian tangan kirinya memegang di sini, memegang siku di sini. Hitungannya berapa, Bu? Hitungannya 2 dikali 8. Jadi saling bergantian. Kalau tangan kanannya yang berdiri nanti di sini. Kemudian bergantian lagi tangan kirinya yang berdiri. Kemudian apa, Bu, selanjutnya? Selanjutnya adalah gerakan H. Nah, di sini gerakan H, di sini kalian kedua tangannya tepuk lurus ke depan dulu. Kemudian tepuk ke tengah, tepuk ke atas lagi, dan tepuk ke tengah lagi. Ketika tepuk atas, badannya sedikit diangkat. Kalau tadi duduk, kemudian kalau tepuknya ke atas itu badan kita harus diangkat. Contohnya tepuk ini, tepuk lurus ke depan, kemudian tepuk ke tengah lagi. Hitungannya 4 kali 8. Nah, kemudian yang terakhir adalah gerakan I. Gerakan I, kedua tangannya memegang lantai, serong ke kanan dan ke kiri, ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri bergantian. Jadi, di lantai sayang tangannya, serong tapi bukan ke depan, serong ke kanan. Kemudian diangkat sedikit, ganti serong ke kiri. Hitungannya 2 dikali 8. Nanti diperagakan lagi ya nak ya. Nah, itu adalah gerakan dasar dari tarian Bungong Jempa. Pintar nak. Nah sayang, tadi sudah belajar. Kemudian kesimpulannya berarti di sini Indonesia memiliki berbagai macam keragaman yang berbeda di setiap daerah, yaitu terdiri dari keberagaman sosial dan keberagaman budaya. Kemudian suku Minang adalah suku yang berasal dari Sumatera. Kemudian ada legenda yang terkenalnya. Yang terkenal adalah legenda Malin Kundang. Kemudian yang terakhir adalah gerakan pada setiap tarian daerah itu berbeda-beda nak. Karena setiap daerah memiliki adat istiadat atau tingkah laku yang berbeda. Nah, pesan moral dari Ibu yaitu mari kita saling menghargai setiap keberagaman yang ada di Indonesia. Karena keberagaman membuat Indonesia kaya akan berbagai macam suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Karena menghargai setiap perbedaan itu indah, maka hargailah perbedaannya nak ya. Nah, baiklah. Pembelajaran yang Ibu sampaikan semoga tadi bisa bermanfaat bagi kalian, menambah wawasan bagi kalian, dan dapat diterima dengan baik. Nah, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu.
Kita berdoa sesudah belajar. Allahumma inni astaudi'uka ma ta'allamtuh wa astaridduhu 'inda hajati ilaih. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini di kelas 4 sudah selesai. Nah, harus belajar dimanapun dan kapanpun, harus tetap semangat belajar ya nak ya, walaupun masih belajar di rumah. Nah, akhir kata dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.